Saya prihatin karena tetap ngeyel saya bukan wartawan. Walaupun saya punya kartu PWI. Tunjukkan bang. Ya, kartu PWI. Ini nggak berguna. Lalu dia mengatakan bahwa kartu ini tidak otomatis menunjukkan si pemegangnya itu wartawan. Rakyat Pak. Ya, ngerti. Di luar punya rakyat. Mohon maaf, silakan Sudah di luar ruangan tadi belum boleh. Pak Kapolri lihat nih ya, arogansi anak buahmu ini yang mesti dieksplor. Gimana? Saya Nih, sebagai polisi. Pak Kapolri pecat aja anak buahmu yang kayak begini nih. Apa enggak mau? Ini apa? Sudah sekarang kemarin Ini rakyat. Security, ini sudah ada di luar. silakan bawa keluar. Bapak keluar aja ya, maaf. Security, silakan bawa Ini keluar. sudah ada di luar. Dan pengadilan di luar. Gimana salahnya? Di depan, Pak, di depan. Pak, ini mohon maaf Kalau ya. mau keluar security di luar keluar. Ini pengadilan. Ya. Ntar lagi. Ini dari mana nih? Detik. Ini dari mana? Nanya doang. Nanya doang. Ini dari mana nih? Kamu dari mana? Ribut. Oh, Blitar ya? Oh, oke. Bapak dari mana, Pak? Ini warteg pak. Oh. Siap. Ayo, Pak. Ini, Pak. Enggak. Enggak, terserah gua. Enggak ada masalah kewenangan. Oke? Ini kan di luar persidangan. Oke, mana teman-teman? Sini. Udah semua nih? Ya. Udah semua? Ya. Oke ya? Ya. Oke. Jadi gini. Mas. Jadi tadi tanggapan jaksa atas eksepsi itu dua hal. Yang satu, saya prihatin karena tetap ngeyel saya bukan wartawan. Walaupun saya punya kartu PWI. Tunjukkan bang. Ya, kartu PWI. Ini nggak berguna. Lalu dia mengatakan bahwa kartu ini tidak otomatis menunjukkan si pemegangnya itu wartawan.
aduh ini kalau PWI denger bisa marah. Karena kartu ini dikeluarkan kepada orang yang ikut acara yang disebut orientasi, dan untuk menjadi peserta orientasi ada rekomendasi dari perusahaan pers. Ini mohon maaf ya, ini kan bisa dianggap sebagai melecehkan PWI, sembarangan ngeluarin beginian. Ini masih berlaku sampai 2023, 4 November. Ya, tolong catat baik-baik. JPO ini, aduh, saya mau nyebutnya apa ya? Gitu ya. Jadi pemegang ini otomatis wartawan, karena ini dikeluarkan ada prosedurnya. Antara lain ikut proses, ada semacam orientasi dan sebagainya. Dan untuk mendaftar itu ada rekomendasi perusahaan pers. PWI nggak bakal mengizinkan saya ikut orientasi kalau saya bukan wartawan perusahaan FNN, apalagi sampai keluar ini. Yang satu, yang pertama. Yang kedua, tadi disebut-sebut saya tidak paham, padahal saya WNI. Padahal dakwaan diajukan dalam bahasa Indonesia. Bos, ini kan kasihan sekali JPI kalau gini. Orang kita ngobrol panjang lebar sama-sama bahasa Indonesia, bahasa apa. Kan kita bilang, gua nggak ngerti maksud lo. Bukan nggak ngerti bahasanya, gua nggak ngerti maksud lo. Nggak tahu maksud lo. Jadi, tapi jaksa mengerucutkan, kan pakai bahasa Indonesia. Kamu kan WNI, kok kamu nggak paham sih? Banyak kita ngobrol panjang lebar, setengah jam berapa, gua nggak ngerti maksud lo apa sih? Lah, gue setelah ngomong tadi apa? Gue nggak ngerti. Ngomong lu ngomong apa maksudnya? Paham maksudnya? Oke ya? Oke. Ada lagi? Cukup? Thank you. Terima kasih Bang Edi. Terima kasih ya. Iya, nggak jalan. Usah ribut, jadi nggak rame. Nggak bisa Bapak bukan pengacara, bukan terdakwa. Silakan melakukan di luar pengadilan. Pak, Bapak di sini itu rakyat, Pak. Ya ngerti. Di luar punya rakyat. Mohon maaf, silakan Sudah di luar ruangan tadi belum boleh. Pak Kapolri lihat nih ya, arogansi anak buahmu ini yang mesti Bapak dieksplor. gimana? Saya Nih, sebagai polisi. Pak Kapolri pecat aja anak buahmu yang kayak begini nih. Apa nggak malu, Ini Bapak? aparat itu harus dilindungi rakyat. Pak Kapolri pecat anak buahmu yang arogan, Pak Suparno. Nih, suka ngalang-ngalangin orang rakyat, suka ngalang-ngalangin rakyat. Nih, Apa nggak malu Bapak itu? nih, contoh aparat yang mesti dipecat, suka arogan terhadap rakyat. Nih, dia demi sidang terbuka. Paham tidak? Nih, Pak lihat nih, lihatlah rakyat Indonesia nih, wajah-wajah aparat yang suka menghalang-halangi rakyat bersuara. Nih, negara demokrasi harusnya dilindungi undang-undang, tetapi aparat suka arogan. Nggak usah. Udah nggak apa-apa. Udah diekspos kita salah. Gimana Bapak itu? Loh ya jangan begitu Bapak, kita ini sudah di luar gedung, kaki sudah dikecilkan, kecuali di dalam. Udah dilihat seluruh Indonesia, biarin Pak Kapolri melihat gimana cara kerja anak buahnya. Nih, aparat yang kayak gini nih yang harus dipecat karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berharap pengadilan dan Bapak juga aparat kepolisian memberikan seluas-luasnya untuk membuka dan membahas pengadilan kepada Bang Edi Mulyadi ini seadil-adilnya. Jangan sampai kemudian diancam-ancam. Jangan sampai diusir-usir. Ini sudah ada di luar. Bapak keluar aja ya, maaf. Security silakan Ini Bapak. sudah ada di luar dan pengadilan kedua. Gimana salahnya? Di depan Pak, di depan. Pak Edi mohon maaf ya. Di luar seperti di luar semua. Ini pengadilan. Ya. Aturan kamdanya Mana sendiri. aturannya? Debat dengan petugas yang lagi. Gimana tadi dibolehkan? Maksudnya jangan berdebat dengan pakaian. Terus dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dia kalau Silakan security. Bapak. Pak di luar aja Pak. Jangan ikut gimana Pak? Ini menghalang-halangi terus mulai kemarin. Bapak tahu nggak kemarin itu? Sudah dibolehkan. Bapak jangan mendorong-dorong. Nggak boleh dorong-dorong Pak. Dorong-dorong. saya paham.
seperti itu. Ya, ada yang ada. Silakan tadi keluar nggak mau. Bapak itu harus kerjaan dinas, Bapak jangan begitu. Pakai dinas. Apa urusannya pakai dinas? Tenang. Bapak harus menghormati. Harus melayani rakyat. Itu melayani rakyat. Mana melayani rakyat? Itu saya larang-larang. Ya Bapak dorong-dorong digaji rakyat. Bapak itu. Enggak, Bapak masih berkeras untuk. Udah Pak, kan udah selesai ada. Udah. Jangan situ Pak. Udah Pak. Sentuh aja tuh. Ya sabar. Kayak gitu sendiri aja. Polisi Pak. Dibayar siapa sih? Oke. Semua tidak ditangkap, tidak dijanda, tidak ditangkap. Iya, nggak ada itu. Enggak, sekarang ayo. Udah nggak apa-apa. Langsung aja. Kalau mau diwawancarai nggak apa-apa. Ini kan hak ini. Cinnya nggak dateng kok. Iya. Iya, cinnya nggak ada. Iya. Silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kepada Bapak Hakim, kepada Bapak JPU, dan juga Bapak aparat kepolisian jangan anarkis. Jangan menyeret-nyeret kami keluar. Jangan juga mengancam-ngancam kepada kami. Kami minta bahwa pengadilan ini dilaksanakan dengan seadil-adilnya, dibuka dengan seadil-adilnya, dan sebagaimana yang dikatakan oleh kuasa hukum, ada dugaan kuat pengadilan kepada Bang Edi Mulyadi ini karena ada tekanan politik, ada tekanan dari rezim Jokowi, sehingga semuanya banyak berpihak ya untuk mengadili sekeras-kerasnya, mencari-cari pasal, mencari-cari masalah ya. Dan saya ingatkan, ya, apakah Bapak JPU tidak malu? Apakah Bapak Hakim tidak malu? Banyak catatan, salah satunya catatan ICW. Sampai tahun 2019, ya kurang lebih 20 hakim yang ditangkap karena terkena tindak kejahatan, korupsi, dan juga jual beli pasal. Apakah ini tidak malu, saudara-saudara sekalian? Belum kemudian jaksa Pinangki, belum juga jaksa-jaksa yang lain. Di mana letak sekarang ini moral? Di mana letak kemudian sekarang ini adalah hati nurani? Di mana letak keadilan sekarang yang ada di tempat pengadilan ini? Apakah masih ada? Sedangkan kami ingin membuka yang seluas-luasnya, yang sebenar-benarnya. Ya, tadi sebagian dari keberatan terhadap eksepsi dari Bang Edi Mulyadi dan juga kuasa hukum, jawabannya sangat sumir. Ya. Satu tadi disebutkan oleh Bang Edi tentang beliau sebagai wartawan sah. Ya, tapi hanya dijelaskan dia mungkin tidak mendapatkan gaji, mungkin tidak melakukan kegiatan-kegiatan tugas dari perusahaan. Bang Edi sudah menunjukkan dia ini sudah punya kartu. Kalau sebagai sebuah perusahaan ada kartu, dia kerja di perusahaan situ, sah dia. Kalau kemudian dia terlambat datang, kemudian tidak ada surat pemberhentian, apakah dia tetap menjadi karyawan di perusahaan itu atau tidak, Bang? Tetap, Bang. Ya, kalau dia misalnya absen, tapi tidak ada surat pemecatan dari perusahaan, tetap dia ini memiliki perjanjian dan memiliki kartu kerja di situ. Hanya sekedar melakukan kekurangan dan dia tidak dipecat, apakah dia masih sah menjadi karyawan atau tidak? Sah. Harusnya JPU itu kalau cerdas, kalau adil, tunjukkan surat pemecatan dari PWI, tunjukkan surat keberatan dari PWI bahwa dia itu bukan wartawan. Itu baru adil, baru jelas, gitu ya. Nah, ini saya sampaikan sekali lagi, ya, kepada seluruh para ulama, kepada seluruh para tokoh, dan seluruh rakyat Indonesia. Bang Edi ini bukan koruptor. Bang Edi tidak meminta uang. Bang Edi juga tidak meminta jabatan. Hanya sebenar-benarnya ingin membela negeri ini. Hanya ingin membela ya negara ini yang sudah subhanallah luar biasa. Hutangnya sudah menggunung. Ya. Kemudian juga aset sumber daya alam sudah dikuasai oleh asing dan asing. Ya,
Dan banyak data yang dikatakan oleh Pak Anwar Abbas, ya, lebih dari 51% dikuasai oleh segelintir orang. Jadi tidak mengada-ngada Bang Edi ini. Subhanallah. Dia menyampaikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ya, saya berharap, ya, malulah JPU dan Bapak Hakim ini kepada rakyat. Malulah kepada seluruh, ya, anak bangsa, dan malulah nanti kepada anak cucu. Dan yang terakhir saya sampaikan, takutlah kepada Allah SWT. Karena Allah SWT mengancam, ya, di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahiqqul makru sayyi'u illa bi ahli. Yang membuat kerusakan itu, tidak ada lain, kerusakan itu akan kembali kepada orang yang membuat kerusakan. Ya, yang membuat kecurangan, yang membuat kezaliman, yang membuat makar, kejahatan, tidak ada lain akan kembali kepada orang yang melakukan itu. Ya, maka kalau kemudian Bang Edi ini terus dikriminalisasi, ya, diadili dengan cara ada tekanan politik, ada cara kemudian ada tekanan-tekanan dari pihak oligarki, maka pasti Allah SWT akan membalas. Ya, wallahi, ya, kalian akan langsung tunai akan dibalas oleh Allah SWT. Entah anak kalian, entah istri kalian, entah jabatan kalian, entah harta kalian, apalagi nanti, ya, kelak di akhirat, ya, pasti balasan Allah SWT jauh lebih besar dan lebih pedih di sisi Allah SWT. Ini saya, mudah-mudahan nasihat saya kepada Bapak Hakim dan juga Bapak JPU dan juga Bapak Kepolisian, ya, jangan main-main di dalam penegakan hukum ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kepada seluruh aparatur dan juga kepada JPU dan Hakim. Sebelum dia menjabat, dia bersumpah di atas Al-Quran. Menurut agama Islam, menurut agama Kristen, dia bersumpah di atas kitab Injil dan seterusnya. Apabila sumpahnya dia itu benar-benar sumpah dalam hati, maka mereka tidak akan melakukan dengan hal-hal kezoliman atau mengintimidasi rakyatnya sendiri. Ya, tolong sampaikan salam saya kepada semuanya, kepada rakyat Indonesia. Saya adalah ketua dari Gerakan Rakyat Indonesia, tidak pernah takut dan saya tidak pernah mundur untuk melawan kezoliman, untuk melawan ketidakadilan. Taruhannya, saya bersiap, nyawa dan darah saya pertaruhkan. Takbir. Untuk melawan kezoliman, Takbir. untuk melawan ketidakadilan. Tolong, kalau seandainya hanya ucapan demi ucapan, sementara banyak para buzzer-buzzer yang mengucapkan kata-kata yang tidak seronok, yang tidak sesuai dengan ajaran, dan juga menyimpang dalam Undang-Undang Pasal 45 dan ideologi Pancasila, mereka dibiarkan. Terus terang, ya, saya tidak terima. Banyak mereka mengatakan Jokowi akan ditembak, akan digantung. Oleh siapa? Oleh Cina. Kenapa dia tidak dihukum? Katakan. Ingat, nama saya Zulkarnain, sebarkan di mana-mana. Saya tidak pernah takut. Pantang bagi saya untuk mundur melawan kezoliman. Pantang bagi saya untuk melawan ketidakadilan. Saya akan lawan terus. Cuma itu aja. Terima kasih. Kalau memang ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau memang benar kata-kata ini semata-mata datangnya dari Allah. Saya ingatkan kepada semua para tokoh, para elemen, masyarakat bawah dan menengah dan atas, dan juga para masyarakat harus terbuka mindset dan cakrawalanya. Ingat, kita jangan mau dizolimi lagi. Kita harus lawan dan lawan. Kalau kita diam, ditindas. Kalau kita melawan pun juga ditindas. Pilih yang mana? Ingat, lawan. Pilih yang lawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.